Halo guys, halo teman-teman semua dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat. Oke, pada video kali ini kita akan membahas teknik budidaya kentang. Langsung saja, ini terkhusus buat teman-teman yang pemula ya, bagi yang baru melakukan budidaya kentang. Kalau untuk master-master saya kira sudah bisa belajar lewat dari pengalaman sendiri maupun dari teman-temannya. Tapi ini terkhusus untuk buat yang pemula. Yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu dalam pengolahan lahan. Untuk pengolahan lahan sebaiknya kita mengolah dengan land clearing. Kalau misalnya menggunakan mekanisasi dengan kedalaman 70 sampai 80 cm. Fungsi dari land clearing ini sendiri untuk mengeluarkan semua larva maupun tanaman kayu, akar-akar yang mengganggu di dalam tanah, sehingga ketika nanti proses penanaman tidak terganggu perakaran tanaman. Baik, yang kedua yaitu pembuatan bedengan. Untuk menentukan ukuran bedengan itu tergantung dari teman-teman, apakah teman-teman menggunakan single row atau baris tunggal atau maupun double row, maksudnya menggunakan dua baris dalam satu bedeng. Kalau misalnya satu baris bisa menggunakan ukuran bedengannya 60 sampai 80 cm. Kalau untuk double row bisa 120 sampai dengan 1,5 meter. Ya, disesuaikan tergantung kondisi tanahnya. Kemudian untuk jarak tanamnya bisa 30 kali 50 atau 30 kali 70, tergantung. Tapi semakin berjarak maka perakaran tanaman semakin leluasa. Kemudian untuk penaburan pupuk kandang, saya sarankan alangkah baiknya menggunakan pupuk kandang ayam, karena unsur hara kandungan NPK-nya lebih tinggi dibandingkan dengan pupuk kandang yang lainnya. Tapi bisa juga menggunakan pupuk kandang sapi, kambing, domba maupun yang lainnya. Untuk dosisnya, kalau misalnya untuk per hektar, teman-teman bisa menggunakan 20 sampai 25 ton per hektar. Disesuaikan dengan kesuburan tanahnya. Kalau misalnya lahan baru buka bisa lebih dari itu atau kurang dari itu. Namun kalau lahannya sudah biasa ditanam hortikultura, maka disesuaikan dengan dosis 20 sampai 25 ton per hektar. Kemudian di sini ada pemeliharaan. Teman-teman, pemeliharaan itu meliputi kita penyiraman dilakukan pada musim kemarau. Kemudian pemupukan, kalau pemupukan ini dilakukan rutin, kita bisa melakukan pemupukan lewat daun, menyemprot ataupun menabur pada bagian perakaran tanaman. Kalau untuk daunnya bisa menggunakan pupuk profit hijau atau merah. Sedangkan untuk pada perakaran bisa menggunakan banyak unsur hara kalium untuk perbesaran umbi ataupun batang. Kemudian selanjutnya teman-teman ada di sini penyiangan. Penyiangan ini sangat penting karena tanaman gulma kan memakan nutrisi maupun unsur hara yang ada di perakaran. Dengan kita melakukan penyiangan maka tanaman dengan gulma tidak bersaing secara unsur hara. Kemudian ada kita melakukan pembumbunan. Fungsi dari pembumbunan ini menaikkan tanah ke atas di bawah perakaran tanaman, tujuannya untuk perbesaran umbi dan perbanyakan. Kemudian setelah melakukan pembumbunan pertama, kita bisa melakukan berjarak misalnya 1 bulan ke depannya kita melakukan pembumbunan kedua supaya lebih rata lagi. Tujuannya hampir sama untuk pembesaran umbi. Oke, setelah kita melakukan pembumbunan, kita siap menunggu panen. Ketika tanaman kita sudah berumur 90 atau 100 hari, kita bisa melakukan pemanenan. Sebelum pemanenan kita bisa menggunakan teknik melakukan herbisida agar nanti tanaman yang akan dipanen gampang dipanen.
Terima kasih.